Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mencoba mengeksplor ya pengetahuan dasar mengenai Smart Biolink ya. Jadi teman-teman apabila login, nah di sini adalah tampilan Smart Biolinknya. Di sini adalah nama teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di menu ini di profile ya, ini ada statusnya. Ini status teman-teman apakah personal ataupun sub agency ya. Kalau personal artinya ini hanya bisa digunakan oleh personal. Kalau sub agency ini bisa create akun personal ya. Makanya yang sub agency ini bisa jualan aplikasi ini ya, karena dia bisa membuat akun personal ya. Nah, kemudian di sini juga ada tutorial ya. Jadi nanti bisa ikuti di sini untuk tutorialnya ya. Nah, di sini saya menunjukkan bahwa ini adalah akun sub agency ya. Kemudian ini di sini ini adalah semua fitur ya. Jadi semua fiturnya unlimited, bisa digunakan sepuasnya ya. Kemudian ini adalah masa aktif di sini. Ini masa aktifnya 101 tahun ya. Kemudian ini lisensi. Ini adalah jumlah lisensinya 10.024 ya. Artinya akun ini bisa meng-create akun personal sebanyak 10.024. Kemudian ini adalah statistik total klik ya dari link yang sudah kita buat ya. Kemudian linknya ada 20 ya. Nah, ini adalah dashboardnya seperti ini. Jadi teman-teman ketika awal masuk ya, ini harus dipahami dulu. Dan ketika create di sini ya, create project pertama kali, ini yang dimaksud adalah folder ya. Jadi teman-teman bikin folder dulu. Ini contohnya ya, ini untuk apa saja ya. Biasanya untuk kepentingan pribadi ya. Nah, kemudian baru di sini di create ya. Baru di sini di create. Nah, ini di create-nya Biolink. Nah, di sini adalah nama fans page atau nama landing page ataupun nama toko online ya. Di sini tulis ya. Di sini saya contohkan saja. Nah, apabila seperti ini berarti ini sudah ada yang menggunakan link ini ya. Coba teman-teman ganti dengan angka 2 dengan arti dan seterusnya ya. Nah, maka nanti linknya akan seperti ini ya. Contoh aku 1. Nah, ini adalah Biolink ya. Nah, nanti teman-teman bisa create, ini bisa coba ya semuanya. Ini running text, pricing table, ini dicoba saja, diklik, kemudian di sini tulis saja. Contoh seperti itu ya. Nah, maka ini akan ada seperti ini ya. Kalau ini tidak perlu, bisa di delete ya. Nah, jadi teman-teman silahkan fiturnya di ini saja ya. Ini untuk warna. Untuk kita akan warna putih ya. Update. Nah, maka ini akan jadi warna putih ya. Ini dicoba saja teman-teman ya, di satu-satu gitu. Ini diisi, kemudian nanti akan muncul di sini ya. Saya coba satu ya. Ini nomor HP. Maksudnya ini adalah nomor yang nanti ketika check out ini langsung ke nomor ini ya. Ini contoh harganya. Ini tidak berlangganan ya. Ini, maaf. Ini harganya. Kemudian ini harga coret. Jadi seakan-akan promo gitu ya. Ini untuk di tombol. Nah, ini opsional ya, titik aja. Ini fitur ya. Jadi ini bisa diisi. Contoh seperti itu. Ini bisa ditambah ya. Jadi nanti apa yang akan Anda dapatkan gitu ya. Nah, ini contoh seperti itu ya. Kemudian adblock.
Nah, maka nanti akan seperti ini. Jadi ketika ada orang misalkan beli ke order sini, maka nanti akan diarahkan ke nomor yang tadi kita isi di sini ya. Nah, ini silakan teman-teman create aja ya, semuanya dicoba gitu ya. Dicoba lalu nggak akan error ya. Dicoba saja semuanya ya. Oke, kita kembali ke dashboard ya. Nah, kemudian ketika Anda mempunyai akun subagensi, maka ketika Anda klik ya akun subagensi, nah di sini Anda bisa create ya, bisa create user ya. Caranya di klik tadi agensi, kemudian diklik user, kemudian klik user lagi. Nah, di sini namanya contoh saja ya. Namanya contoh saja. Kemudian emailnya ini nanti diisi dengan email asli ya. Passwordnya saya admin 123 ya. Nomor HP-nya coba yang ini ya. Kemudian kita create. Nah, maka nanti si user itu sudah jadi ya. Jadi nanti ini untuk username-nya contoh @gmail.com, aktif user apabila dia user ya. Kemudian ininya current page-nya ini misalkan free 3 day atau mau berapa hari gitu ya. Atau di unlimited kan ya. Ini saya contoh unlimited kan. Kemudian ini untuk expire artinya untuk masa berakhir. Nah, ini cocok untuk misalkan teman-teman punya akun subagensi, kemudian teman-teman coba gratiskan ya subagensinya untuk promosi ya. Contoh ini saya kasih dari sekarang tanggal 2 ya, tambah 7 berarti tanggal 9. Jadi ini akan aktif sampai tanggal 9 Agustus ya. Kita create. Nah, maka ini sudah jadi ya usernya, kita cek ya. Nah, di sini ada ya. Coba kita login ya. Coba kita login sini, kemudian passwordnya. Nah, maka dia bisa ini ya. Nah, ini ya bisa login ya. Dan dia ini sebagai personal ya. Jadi di sini tidak ada subagensi. Nah, dia fasilitasnya atau fiturnya unlimited, tapi masa aktifnya 7 hari ya. Kemudian lisensinya, nah di sini tidak ada lisensi ya. Tidak ada lisensi yang tertera karena dia hanya akun personal ya. Nah, kemudian ketika mereka tidak memperpanjang misalkan setelah 7 hari, maka aplikasi ini tidak akan terbuka ya, lalu meminta kepada kita untuk dibuka kembali atau masa aktifnya diperpanjang. Maka kita bisa tarif ya dengan berapapun itu. Kalau saya akun personal itu sekitar 100.000 ya untuk aktif selamanya. Maka ketika seperti itu Anda bisa edit di sini. Kemudian nanti ininya dirubah ya. Nah, ini biasanya saya rubah bulan atau tahun ya. Misalkan kita akan buat dia 10 tahun ya. Berarti di 2031, kemudian kita update. Kemudian kita buka kembali. Nah, maka dia akan aktif selama 10 tahun seperti itu ya. Nah, tapi ketika orang ini tidak memperpanjang, contoh ya, tidak memperpanjang. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Di sini saya masih punya 10.023 ya. Nah, tapi si orang ini tidak mau memperpanjang ya. Jadi kita akan hapus ya kalau tidak memperpanjang. Coba ini lihat ya, 10.023. Kemudian kita delete. Kemudian kita cek lisensi, maka lisensinya akan kembali. Jadi teman-teman tidak usah takut ya untuk promo digratiskan untuk 1 minggu misalkan atau 3 hari, karena nanti ketika usernya tidak berminat, ketika kita delete maka lisensinya akan kembali lagi ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini pengetahuan awal saja untuk Smart Biolink, dan yang perlu teman-teman setting ketika awal ya. Ketika awal, apalagi ketika mau membuat toko online itu di akun ya. Nah, ini di setting ya. Pertama akun, ini namanya, ini emailnya, ini nomor HP. Nah, ini alamat ya. Ini Jakarta, Indonesia, Jawa Barat, Bandung, Cibenying Galer ya. Kemudian kita pakai IP Raja Ongkir ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua akun bank. Ini juga harus diisi ya. Jadi di sini ada akun, nanti ada nama banknya apa, kemudian nama pemiliknya siapa, kemudian nomor rekeningnya berapa gitu ya. Nah, itu yang pertama harus disetting untuk menjalankan
fitur toko online ya. Ini Raja Ongkir ini untuk menunjang fitur hitung ongkir otomatis ya. Kalau yang bank ini adalah fitur untuk checkout. Jadi nanti ketika ini belum diisi, maka si konsumen tidak akan bisa checkout ya. Baik, itu sementara untuk pengenalan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.